Perkenalkan, nama saya Elin Tresyani Permatasari Yohanes, NIM 20030200197, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Menurut Roycek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Menurut W.F. Cockburn dan M.F. Nimcock, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut J. Van Dorn dan C.J. Lamers, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi. Menurut Martin Luther, munculnya kapitalisme pada akhir abad 15 dan revolusi industri pada abad 18. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Clarkson dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi. Sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Bahasa yaitu lisan maupun teks tulis. Kesenian yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Sistem pengetahuan religi atau sistem kepercayaan agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living. Ralph Linton atau Blueprint for Behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur penilaian, yaitu baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, yaitu boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara, ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan harus bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggotanya masyarakat. Kebiasaan yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh berjabat tangan, cara makan. Tata kelakuan yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh tabu. Orang Banyumas tidak boleh bepergian pada hari Sabtu Pahing.
Lembaga sosial yaitu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi. Hukum yaitu tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nilai yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai virginitas perempuan. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat disebut modal personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut adalah kebudayaan modal. Misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang. Kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai. Relativisme kebudayaan. Contohnya, bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk. Tapi bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik karena sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaannya sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga tidak berharga. Contohnya menyebut diri sebagai orang terpilih, ras unggul, sementara yang lain dianggap terbelakang. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal berbau asing. Gagasan, produk, gaya sendiri dianggap interior. Contoh, McDonald lebih prestisius dibanding Bob Berek. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status tertentu, sedangkan status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat pengambilan peran. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahapnya, yang pertama tahap bermain atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, bisa ayah, ibu, guru tanpa memahaminya. Yang kedua tahap permainan atau game stage. Pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. Yang ketiga tahap pengambilan peran atau role taking. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya, misalnya ayah, ibu, guru, dan tokoh idola. Menurut Charles Horton, konsep diri seseorang bisa melalui interaksinya dengan orang lain. Tahap-tahapnya, yang pertama, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Yang kedua, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Yang ketiga, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama.
Macam-macam sosialisasi, Berger dan Luhmann memilah menjadi dua, yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Pola-pola sosialisasi menurut Jaeger menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikan order. Participatory socialization, yaitu penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalis order. Interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangannya. Tujuan akomodasi antara lain: 1. Mengurangi pertentangan. 2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. 3. Memungkinkan kerjasama. 4. Mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi yaitu paksaan, kompromi, pihak ketiga, menengah, persetujuan, toleransi, kemacetan, dan peradilan. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu dan diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Definisi situasi. Menurut William Isaac Thomas, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat terangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Dramaturgi. Menurut Erving Goffman, individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya antara lain untuk mendefinisi situasi. Status dan peranan. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam membahas struktur sosial, ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran
dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita. Kita harus memiliki sikap perasaan, harapan-harapan sesuai dengan peran-peran tersebut. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK. Pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran yang menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun, seberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status, ada dua. Yang pertama, status yang diberikan, yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu, dibawa sejak lahir, contohnya gelar, kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua, status yang diperjuangkan, yaitu status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi, perlu diperjuangkan, contohnya tingkat pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan.